adalah Kristus. Islam mengakui sosok yang datang kepada Bani Israel itu adalah Mesias. Ini Islam. Maka kami tidak menuhankan karena dia hanya Mesias. Kami tidak menyangkal itu. Sedangkan saudara-saudara Kristen mengaku dengan, ya gimana Bang? Ya diskusinya jangan berat-berat, kita diskusi lurus-lurus saja ya, jangan pakai kata-kata yang itu ya. Suaranya kecil Bang Apologet, besar. Ya udah kalau gitu silakan abang saya bernarasi dulu, silakan. Oh, Anda duluan silakan, Anda duluan. Saya lagi makan, silakan. Oke. Jadi di sini temanya Kristen antikristus. Saya mengatakan iya. Kenapa saya katakan Kristen ini antikristus? Di sini ada dua yang perlu dipahami. Yang pertama Kristen, yang kedua Kristus. Nah, Kristen ini adalah komunitas manusia yang mempertuhankan atau yang menghambakan diri atau yang menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, sedangkan Kristus sendiri cakupannya adalah manusia yang diurapi. Itu Kristus atau Mesias. Nah, siapa yang kemudian keluar dari kaidah ini, contoh misalnya Kristus ditolak, tidak dianggap sebagai utusan Tuhan, berarti dia antikristus. Atau Kristus mereka anggap Tuhan. Nah, itu juga sama halnya anti terhadap Kristus. Kenapa? Karena Kristus hanya mengajarkan kalau dirinya utusan. Tak pernah Kristus mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada sekelompok manusia menganggap Kristus ini sebagai Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Meskipun mereka menjual, menjajakan, mengajarkan, menyampaikan, menyuarakan bahwa mereka adalah pengikut. Tapi pada faktanya mereka justru mempertuhankan Kristus. Sedangkan Kristus sama dengan manusia yang diurapi atau utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kesimpulan saya, Kristen adalah antikristus karena Kristen tidak kemudian mentaati bahwa Kristus ini hanyalah utusan untuk Bani Israel. Sama seperti pengikut Jokowi. Mengaku sebagai pengikut Jokowi. Jokowi hanya seorang presiden. Presiden hanyalah seorang manusia. Tetapi mereka yang menganggap sebagai pengikut Jokowi justru mempertuhankan Jokowi. Dengan mempertuhankan Jokowi berarti dia anti bahwa Jokowi itu adalah presiden. Apakah Jokowi presiden? Presiden. Presiden itu apa? Manusia. Nah, tapi faktanya mereka begitu masuk ke dalam rumah ibadah, mereka menyembah Jokowi. Berarti dia anti terhadap Jokowi karena Jokowi hanya presiden. Itu loh maksudnya antikristus itu. Nah, sedangkan kami umat Islam menganggap Yesus hanya sebagai Kristus. Kristus yang kami maksud di sini Mesias. Mesias yang kami maksud di sini adalah Al-Masih. Al-Masih yang kami maksud di sini adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel sebagai juru selamat. Itu. Sedikit lagi. Antikristus adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah makhluk yang datang sebagai manusia. Nah, kenapa ada disebut pembohong? Karena pembohong ini yang dikatakan pendusta atau penipu atau planos dalam bahasa Yunani adalah mereka yang berkata tidak sesuai dengan perbuatan. Perbuatan dalam kehidupan keberagamaan menyembah Yesus, tetapi di mulutnya mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Tapi kok disembah? Nah, inilah yang dimaksud pembohong, penyesat atau penipu atau antikristus atau dalam bahasa kami Dajjal. Orang yang matanya satu. Apa yang dimaksud matanya satu? Mereka membaca dalil, bisa membaca, bisa mengeja, bisa berkata berdasarkan huruf-huruf, tetapi pada prinsipnya mereka buta terhadap tulisan itu, sehingga kebutaannya mengantarkan
diri-diri mereka menyembah manusia. Padahal matanya sudah melihat Yesus itu adalah manusia yang datang di atas muka bumi ini, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah manusia. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka buta akan itu. Apa buktinya mereka buta? Mereka menyembah oknum tersebut. Artinya mereka bermata satu, hatinya yang tak melihat. Matanya melihat tapi tak menerawang, sehingga kalbunya buta, maka dia bermata satu. Kami sebut sebagai Dajjal, penyesat. Nah, di bawah Anda bertanya, David Christian katanya, apa hubungannya Yesus sama agama Anda? Bahas saja Isahmu. Sebenarnya begini, ketika umat Islam membahas Yesus, itu sama dengan dia membahas Isa. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Lahir tanpa ayah berarti Nabi Isa, yang kemudian orang Kristen menyebutnya Yesus. Kita tidak berbicara mengenai dua manusia, karena aspek pembicaraan ini meliputi Yerusalem, meliputi Palestina, meliputi tanah Israel, meliputi tanah Kanaan, meliputi ajaran yang datang kepada Bani Israel di abad pertama. Apakah di situ ada dua manusia yang datang ke sana? Tidak, cuma satu. Umat Islam menyebutnya Nabi Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, orang rumah, tuan rumah menyebutnya Yesua HaMasiah atau Yesua putra Maria. Nah, ini yang perlu kita pahami. Al-Quran datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan. Siapa yang membengkokkan? Orang-orang Israel, orang Farisi. Apa hasil pembengkokannya? Muncullah Kristen. Jadi Kristen ini lahir dari hasil pembelokan ajaran Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Ketika ajaran Nabi Isa itu ditolak, ajaran Nabi Isa dibengkokkan, lahirlah Kristen dari pembengkokan tersebut. Dan itu bisa kita buktikan secara data. Bisa kita buktikan secara data, baik melalui Al-Quran maupun melalui Bible, bahwa sesungguhnya Kristen ini lahir dari hasil rekayasa, tipu daya yang dibuat oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Al-Quran menguraikan itu dan juga Bible menjelaskan itu. Demikian. Silahkan Pak Apologet. Aku pamit dulu ya, terlalu berat ini ya. Makasih ya. Nggak jelas ini orang. Iya. Tuh. Bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Astagfirullahaladzim. Aten. Mbak Eti ini monitor. Mbak Eti monitor. Lawak ini orang. Wah, Dia itu apa, naik ke Room Muslim itu cari ini koin nyasar kemarin karena dapat 2000 koin dia dari Unilendra itu. Nyasar. Nah ini antikristus Dajjal. astagfirullahaladzim. Maksudnya apa ini? Ini Pak Dajjal, maaf agak noise ya. Pak Dajjal Muslim apa Kristen Pak Dajjal? Muslim. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Eti ini nggak monitor, saya turunkan ya. Aten silakan yang mau naik. Kalau Silakan. Muslim janganlah pakai nama-nama kayak gitu bang. Gitu. Itu kan nama-nama yang sangat dibenci Allah bang. Benar. Oh, Yang baik. Tapi ada Iya. bagusnya juga karena ada kata-kata bom-bomnya. Pengikut Dajjal saya bom. ini. Dajjal bom-bom. bom. Pengikut saya ini. pas berarti. Pas. Itu mau belajar. Oh iya. Mau belajar kepada itu mas saya. Kirain cuma Dajjal gitu aja, soalnya kan nggak kebaca semua bang. Dajjal bom-bom. Ah, bagus. Boleh.
Boleh juga dibalik nanti. Kalau saudara Dajjal Bom punya anak, anaknya kasih nama Bom Dajjal gitu. Itulah salah satu Tuhan kami berteopani itu. Jadi manusia tanpa anus. Iya, Baru itu. kali ini kita nemukan saudara Kristen kita mengaku materinya berat. Ya karena materi-materi Berat nih Bang Juma ini kan. karena materi-materi seperti ini memang ini adalah cikal bakal orang-orang sebelah. Kalau mereka sudah mulai gunakan akal pasti lepas simpulnya itu. Tentang penyaliban, tentang antikristus, tentang manuskrip kitab simpulnya pasti terlepas itu. Makanya mereka lebih memilih lari. Iya betul bang. Kan saya juga tadi masuk ke room itu nanyain tuh gimana sih kok kalian bisa meyakini Yesus itu Tuhan? Oh karena itu Tuhan bisa berteopani katanya. Oh gitu. Kalau Tuhan bisa berteopani berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Ya kan? Contoh, Tuhan berteopani dalam bentuk awan, awan bukan Tuhan. Tuhan berteopani dalam bentuk bait suci bukan Tuhan. Tuhan teopani menjadi burung merpati bukan Tuhan. Tuhan berteopani menjadi manusia bukan Tuhan. Tuhan berteopani menjadi roh bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mungkin berteopani, sebab ketika dia berteopani maka yang muncul kemudian adalah ciptaan. Sedangkan Tuhan tidak mungkin ciptaan. Itu jelas itu. Tuhan berteopani dalam diri Yesus, berarti Tuhan berubah menjadi Yesus. Artinya Tuhan berubah menjadi manusia. Kesimpulannya Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Ya tidak mungkin. Tapi mereka itu kan ngomongnya bahwa apa Tuhan itu berkehendak gitu. Mengapa kita menghalangi kehendak Tuhan gitu bang? Gimana itu bang? Nah, salah gitu. Tuhan itu maha berkehendak. Iya, maha Tapi berkehendak. iya, Tuhan maha berkehendak. Waalaikumsalam. Tuhan maha berkehendak. Tapi sebagai Tuhan, Tuhan tidak pernah berkehendak menjadi bukan Tuhan. Adakah kehendaknya Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Tidak. Karena ada sifat-sifat mustahil pada diri Tuhan. Contoh, mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan menjadi makhluk, mustahil Tuhan menjadi ciptaan. Itu semua itu mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Maka tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang serupa dengan Tuhan. Kalau dia berteopani jadi manusia, berarti dia serupa dengan Bang Suma. Kalau dia berteopani menjadi merpati, berarti dia serupa dengan burung tekukur. Itu nggak mungkin. Abuya Setrong, mohon maaf, bisa dinaikkan Bang Riko biar iklan dulu sebentar. Bang Riko ini mengalami kesusahan ya kemarin. Pak Bom izin di bawah dulu ya. Terima kasih Pak Bom, sehat-sehat ya. Untuk iklan bentar. Beliau kemarin itu kesusahan untuk bayar kontrakan. Semoga ketika dia naik promosikan dagangannya, ada yang berkenan untuk membelinya. Bang Riko silakan minta permintaan Bang Riko. Udah saya jambak. Bang Riko. Wah. Dan untuk Oten silahkan yang mau naik ya. Minimal bawa otak lah, nggak bawa data juga, minimal bawa otak. Jangan modal congor, duh pusing. Mana ini pemakan terong? Nggak ada naik pemakan terong. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pengikut Kristus naik aja bang. Kayaknya Bang Naik. Riko nggak mau naik. Ini Ada diskusi.
Markona naik. Ini Mas Aha. Iso bin Al. Mas Aha itu Waduh, Masaha berarti Yesus Kakanda dan Adinda. Gurunda izin ya, Gurunda mungkin sebelum dilanjut, ini Bang Rika ya kasih waktu dulu untuk Bang Riko. Oke, Silakan siap. Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua ya dari manapun saudara sekalian. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek tenggiri cumi-cumi, ada stik cumi-cumi ya. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan melalui Lion Parcel, Cicepat dan JNT ke seluruh wilayah Indonesia dan Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Yang berminat untuk bantu kami, silakan untuk lihat-lihat VT-VT kami. Di sana banyak sekali bertebaran nomor WA saya dan nomor rekeningnya ada di bio kami ini. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak udah membantu saya ke atas. Semoga Allah balas semua kebaikan semuanya. Bang Zuma mohon ditambahkan sedikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang lagi nyimak ya di Komal ini dan juga yang ada di YouTube, mohon supaya jika ingin membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf, inilah saatnya ya. Saudara kemudian memesan jualan daripada saudara Riko. Dengan demikian kita telah membantu perekonomian beliau. Ini sangat luar biasa ya, di saat banyak isu para mu'alaf melakukan suatu kegiatan, tapi ini person membuat suatu keadaan di mana orang-orang akan hibah kepada oknum tersebut. Di saat itu juga saudara Riko kita justru menjauhi hal-hal yang demikian. Ada saya temukan beberapa mu'alaf itu yang bersyahadat di beberapa yayasan. Ini udah ketahuan tujuannya apa dan seterusnya. Ada misi di balik itu semua. Alhamdulillah saudara Riko bersih dari hal-hal yang seperti itu. Untuk itulah teman-teman, mari kita pesan jualan beliau. Dari pesanan yang kita pesan ke beliau itu bisa memberikan keuntungan. Meskipun sedikit tapi halal. Beliau punya prinsip biar sedikit yang penting halal dan lancar. Untuk itulah saya mohon kepada saudara-saudara yang ada untuk pesan langsung ke bio beliau atau ke nomor WA beliau untuk kemudian melakukan perbelanjaan. Demikian, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Kalau boleh saya tambahin ya, saudara Riko kemarin itu ngechat ke saya kesusahan untuk bayar kontrakan. Nah, maka dari itu Bang Riko ingin sekali dipromosikan di Komal Muslim ya, beliau sendiri yang mengiklankan. Maka dari itu saudaraku, bagaimana cara membantunya? Pesen ya, pesen empek-empek kepada Bang Riko. Insya Allah dengan cara memesan kita sudah ikut mengangkat ekonominya Bang Riko ya. Ayo saudaraku, bagaimana lagi kita membantunya? Yuk, kecuali dengan cara memesan dagangan Bang Riko. Terima kasih. Oh iya, nanti ibu-ibu buka aja VT-VT saya, nanti di dalam itu ada WA saya semua. Karena di bio saya cantumkan rekening saya, tapi khusus untuk order saya nggak mau disumbang. Saya maunya dibeli aja. Iya, dan di bawah ada Akhi ADL ya, kayaknya beliau mau pesan Akhi. Nah, nanti tinggal di WA saja Bang Riko, dan nomor WA-nya ada di profil Bang Riko ya, tinggal dilihat. Ada di PT-PT Pak. Di PT-PT ya, di PT-PT Bang Riko ada ya. Iya, ada semua. Dan kalau di bio itu hanya rekening, jadi saya nggak susah lagi. Tapi nggak mau ya, saya sumbang sekian, nggak mau, order aja. Kami mau bekerja Insya Allah saya bukan. pesan Mas Bud. Masya Allah, barakallahu fikum. Subhanallah. Ayo yang lainnya, siapa yang pesan?
Iya, saudaraku, mungkin Akhi Riko, terima kasih ya. Insya Allah nanti kalau ada yang mau pesan mungkin langsung WA Akhi, dan saudara-saudaraku yang di bawah silahkan ya. Tinggal lihat PT Akhi Riko, nanti kalau mau pesan ada nomor WA-nya di sana. Dan Masya Allah Bang ADL, lihat tuh. Masya Allah, barakallah Bang ADL, subhanallah. Terima kasih ya Allah. Udah bang, jangan nangis bang, jadi ikut Iya, nangis nanti saya bang. iya. Walaupun kayak gini Bang Sugi, walaupun saya sedang gini, saya bisa aja setan iblis itu merayu saya. Kamu, Riko, kamu kenapa kemarin sampai pergi ke sana, ke Islam? Di sini kamu enak, nyaman dan sebagainya, tapi saya kuat gitu loh. Allahu Akbar. Saya lawan semua itu, saya lawan semua. Di saat kritis gini, saya sempat terbisiki oleh setan gitu loh. Astagfirullah. Ya, ya. Saya langsung astagfirullahalazim gitu. Masya Allah. Saya tidak mau Pak Sugi. Bisa aja saya menuruti bisikan setan itu, tapi saya nggak mau. Ya. Udah tahu setan yang membisik, apa yang diikutin bang? Iya. Didorong-dorong gitu Bang Zuma, didorong. Ayo kamu lari ke Kristen lagi, ayo kamu lari gitu. Dorong balik atuh, kasih tendangan putar tanpa balasan aja. Udah tahu. Insya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua ya. Masya Allah. Kuatkan iman, akidahnya perkuat. Kuda-kudanya diperkuat. Masya Allah. Enak itu. Izin speak up sebentar. Iya Gurunda. silakan, silakan. Kemarin beliau ini sempat curhat juga kepada saya, Gurunda. Iya. Nggak tahu ini yang dibahas apakah itu apa enggak ya. Intinya curhat, tapi saya nggak akan ngomongkan apapun curhatnya itu karena itu privasi. Intinya yang jelas saran saya kepada beliau, Bang Riko, di API itu pesertanya ada 2000 orang lebih. Dan saran saya, cuman saran ya, Bang Riko bergabung di API, kemudian silahkan berjualan di situ 24 jam nonstop. Itu saran saya Bang Riko. Itu saran yang baik itu menurut saya sih. Nggak tahu menurut yang lain. Lanjut. Ya, terima kasih ya semua. Ini Bang Zuma, ini ada yang beliin Bang Zuma katanya, kirimkan ke Bang Zuma. Saya mau balas WA Masya dulu ya. Allah, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih ya bang. Tapi by the way Bang Riko kenapa kok Mohon kok alamat enggak? saya jangan dikirim ke siapa-siapa. Iya benar. Nggak pernah Bang saya, kalau pelanggan saya nggak pernah mempublikasikan. Nggak pernah. Saya balas ini dulu ya, balas WA dulu ya. Terima kasih semua. sama-sama. Ya, Ya. Akhi Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Rabbi. Api Papua. Ujian hidup ya Gurunda ya. Iya. Orang kalau diuji nih ya. Itu berarti Allah cinta kepada dia. Orang yang sudah tidak diuji itu bahaya. Kalau ada manusia hidup dengan tanpa ujian itu bahaya. Artinya dia sudah tanda-tanda mendekati liang lahat itu. Begitu juga kalau ada manusia yang masih digoda oleh setan, berarti dia masih belum maksimal untuk masuk ke neraka. Karena masih digoda, masih kurang menurut setan. Tapi kalau ada manusia yang merasa tenang, tidak pernah digoda sama setan, ya ada dua. Setan yang takut sama dia, atau menurut setan orang ini sudah jauh lebih kesetanan daripada setan itu sendiri.
Setannya takut. Wah, ini udah lebih setan dari kita. Setan sesetan-setannya setan tidak pernah menyembah manusia. Wah, ini udah parah kali nih. Setan sesetan-setannya setan tidak pernah setan makan babi. Gitu. Jadi ini lebih setan lagi nih. Gitu. Apa yang digoda? Makanya mereka tenang. Hidup mereka merasa nyaman. Karena setan tidak lagi menggoda dia. Kenapa di Al-Quran itu ada surat jin? Karena surat jin itu adalah salah satu kaidah kemudian di dalam mengetahui kemudian aspek apa itu setan, apa itu iblis, apa itu jin. Kalau di dalam sebuah kitab tidak bisa dipisahkan antara jin, setan dan seterusnya, itu bermasalah. Dan kalau sebuah kitab kemudian bermasalah, yakin dan percaya agama itu pasti bermasalah. Contoh, ketika kemudian ada iblis ya, yang merasuki seseorang untuk berkhianat. Kemudian hasil dari pengkhianatan itu dianggap sebagai sebuah jalan keselamatan. Artinya keselamatannya adalah hadiah dari setan. Itu bahaya tuh yang kayak gitu. Nah, kalau di Islam kan jelas, inna syaitan adu, fattakhitu adu. Sesungguhnya setan itu musuh kamu. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Kalau di sebelah tidak, kasihilah musuhmu. Musuh dalam bahasa Ibrani satan, berarti kasihilah setanmu. Wah, ini bahaya ini. Setan mau dikasih. Nah, karena itu mari teman-teman tetaplah berpegang teguh kepada akidah Islam, karena hanya Islamlah sebagai jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan yang abadi. Demikian, silakan. Bang Elang monitor. Bang Elang, buka mute-nya Bang Elang. Bang Masaha, selamat sore ya. Masaha. Sore Bang. Iya. Iya. Bang Elang, kalau tidak dibuka mute-nya di bawah ya. 1, 2, 3. Makasih Bang Elang. Lanjut Masaha. Iya. Jadi aku mau mencoba merangkum iman kekristenan itu di bawah 5 menit ya. Mau coba nih. Nah, jadi bedanya Islam dan Kristen itu Masa izin. Tapi kalau bisa tidak keluar dari tema atau masa keberatan dengan temanya apa nih Bang? Tuh lihat di atas. Oh, Kristen anti Kristus. 5 menit mau ngapain? Malah aku lihat gini Bang. Mau khotbah, tempat mau khotbah. Diskusi. Atau kau bertanya sama guru kamu silakan. Bunda Rahma izin ya. Kebetulan di sini baru adzan dan saya mau sholat dulu. Maaf ya Gurunda semuanya, izin sholat dulu. Lanjut dulu. Bunda Rahma ya. Siap. Silakan Ustaz. Ya, ini kan judulnya Kristen Antikristus, ya kan? Ini yang saya lihat malah sebenarnya ada 2 antikristus loh sebenarnya. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat, dan antikristus yang kedua mengajarkan untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Ini jangan-jangan antikristusnya nggak cuma 1 nih, ada 2 nih, aku curiga nih. Gitu aja. Oke, jadi gini Saudara Masaha, penyaliban bagi Tuhan itu berlaku untuk orang terkutuk karena melanggar perintah Tuhan. Iya atau iya? Masa? Penyaliban terhadap oknum oleh Tuhan itu adalah berlaku kepada orang pendosa atau pelanggar perintah-perintah Tuhan yang setara dengan hukuman mati. Betul atau tidak? Betul Bang, kecuali Yesus. Enggak ada kecuali enggak ada kecualian. Enggak ada. Enggak boleh karena tidak ada dalil. Makanya saya katakan bahwa kita harus mengetahui perspektif penyaliban berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Jangan memahami penyaliban berdasarkan Kristenan. Kalau penyaliban berdasarkan kekristenan, penyaliban itu adalah surga bagi Kristen. Sedangkan
penyaliban bagi Bani Israel adalah neraka bagi mereka, orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan. Penyaliban berlaku hanya untuk pelaku kemaksiatan. Nah, sekarang tolak ukurnya adalah pengakuan Paulus, pendiri agama Kristen. Apa pengakuan Paulus? Kata Paulus, ada tertulis. Kalau Paulus mengatakan ada tertulis, tertulis di mana? Harus jelas. Terkait apa yang tertulis ini? Terkait dengan terkutuknya orang yang digantung di tiang salib. Kita telaah kemudian, di mana tertulis tentang terkutuknya orang-orang yang digantung pada kayu salib oleh Tuhan? Ternyata cek per cek tertulisnya di dalam kitabnya saudara kita Bani Israel, Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Cakupan daripada dalil itu saudara Masaha adalah apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus masuk enggak di sini? Setara enggak Yesus ini? Orang yang berbuat dosa yang selevel dengan hukuman mati. Ada enggak Yesus melakukan dosa setara dengan hukuman mati? Ada enggak? Tidak ada. Berarti yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yesus, Bang. Gitu. Saya ulang. Iya. Orang yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang berbuat dosa, di mana dosanya tersebut setara dengan hukuman mati. Ada tidak Yesus itu memiliki dosa? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Adakah Yesus ini disalib? Disalib, Bang, dia. Adakah dosa yang dilakukan Yesus? Tidak ada. Apa yang menyebabkan dia disalib? Karena dia harus menjadi domba pengganti anaknya Ibrahim. Siapa yang mengajarkan Yesus ini anak suci, hamba suci adalah binatang domba? Siapa yang ngajarin? Ya, itu tertulis, Bang. Tertulis di mana? Di mana? Di perjanjian baru, di perjanjian lama. Perjanjian lama di mana Yesus disebut sebagai anak domba? Adalah Yesaya kalau nggak salah itu, Bang. Yesaya itu dia. Inilah yang saya katakan Kristen itu antikristus. Anda menolak kebenaran, artinya Anda adalah antikristus. Antikristus anti terhadap Mesias. Mesias ini adalah orang suci. Apakah orang suci ini pantas kemudian untuk disalibkan? Sementara Tuhan mengatakan, jangan kamu mengusik Mesiasku. Artinya jangan kau mengusik orang yang kuurapi. Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengusik orang-orang yang telah kulantik, yang telah kuurapi, yang telah kukristuskan. Jangan kau usik. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 nomor 15. Yang melanggar perintah ini akibatnya dosa. Orang yang menjadikan dosa sebagai jalan keselamatan berarti dia adalah Dajjal. Ya, begini, Bang. Logikaku begini, Bang. Kalau Yesus dilahirkan bukan untuk disalib, lalu buat apa dia dilahirkan tanpa bapa, Bang? Karena dilahirkan tanpa bapa artinya dia bukan keturunan Adam. Artinya dia menjadi satu-satunya orang yang tidak mewarisi racun buah pengetahuan atau buah huldi itu, Bang. Gitu, Bang. Muhammad tidak memenuhi syarat disalib karena dia juga keturunan Adam. Dia mewarisi racun buah pengetahuan itu, gitu loh. Semua nabi nggak ada yang memenuhi syarat, Bang. Karena semua nabi itu keturunan Adam. Itulah kenapa pada saat Ibrahim mau menyembelih anaknya, itu dibatalkan, Bang. Karena anaknya juga ada keturunan Adam. Jadi logikanya gini, Bang. Buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati, gitu loh. Begitu, Bang. Oke. Pertanyaan saudara, untuk apa kemudian Yesus ini dilahirkan
diadakan, diciptakan kalau bukan untuk disalibkan? Al-Quran kemudian memberikan jawaban bahwa Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai tanda ujian kepada mereka, agar Allah mempertontonkan kemudian keingkaran Bani Israel di tengah-tengah seluruh umat manusia, bahwa ini loh umat pilihanku. Saya turun dulu ya, ada yang laporin, baru naik lagi ntar. Astagfirullahaladzim, Oten. Panas, Oten, panas. Kacau. Oke ya, sambil nunggu Bang Juma. Jadi sebenarnya pertanyaan ini kan sudah saya jawab kemarin, ditanyakan lagi sama si Mas Aha. Untuk apa Yesus itu dilahirkan tanpa ayah? Itu sebenarnya untuk mematahkan prinsip orang Yahudi yang selalu mengagung-agungkan nasab. Ya, mengagung-agungkan nenek moyangnya. Nah, Tuhan ini ingin membuktikan bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan itu tidak betul. Makanya dia mengutus menjadikan Isa, menciptakan Nabi Isa atau Yesus itu tanpa ayah. Begitu sebenarnya, nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kemudian mengenai Abraham, ketika mau menyembelih anaknya, itu nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Anda baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1, jelas di situ tujuannya adalah untuk menguji Abraham. Nah, karena Abraham ini lolos uji, ya, mau disuruh menyembelih anaknya juga mau disembelih, maka dibatalkan itu. Karena sudah lolos uji, maka digantilah dengan domba itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Monggo akhir Jumat dilanjut. Iya, baik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Hisugi. Nah, salah kedua, tadi salah satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul untuk Bani Israel, dan ibunya Maryam hanyalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya bisa memakan makanan. Maka Allah mengatakan kepada Bani Israel, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada ahli kitab atau Bani Israel. Lalu kata Allah, perhatikanlah kemudian bagaimana mereka akan dipalingkan terhadap kebenaran oleh keinginan-keinginan mereka. Jadi Allah kemudian mengutus Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel bukan untuk disalib, tetapi untuk mempertontonkan, ini loh manusia dari golongan Bani Israel yang dulu aku kasihi, yang dulu aku pilih, yang aku sayangi, yang aku bersama dengan mereka, yang aku katakan inni ma'akum. Lihat, aku mengutus kepada mereka betapa banyak nabi dan rasul. Aku utus kepada mereka beberapa kitab suci. Aku perlihatkan kepada mereka mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan. Tapi lihat bagaimana mereka berpaling. Maka ketika kemudian mereka berpaling, kami datangkan sosok Nabi penutup bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami berfirman, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kami rasul dari kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun kalian kepada jalan keselamatan, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan. Jadi tak ada untuk mati untuk menebus dosa, tak ada. Makanya orang Kristen saya katakan sebagai antikristus, karena penyaliban terhadap Yesus yang dijadikan sebagai tameng keselamatan. Tidak ada ayat pendukungnya, tidak ada dalil yang kemudian memacu keimanan Kristen ini sebagai alat membenarkan penyaliban. Tak ada. Jangan mengusik orang yang kuurapi, jangan mengusik orang yang kumesiaskan.
Jangan mengusir orang yang kukristuskan, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Apa maksudnya? Jangan kau membunuh Yesus. Kalau kamu membunuh Yesus, berarti kamu adalah manusia terkutuk. Kalau kau manusia terkutuk, maka tempatmu di neraka. Nah, lahir Kristen, penyaliban terjadi. Kalau benar yang disalibkan ini adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus, maka yang muncul kemudian adalah laknat Tuhan. Yang muncul kemudian adalah murka Tuhan. Yang muncul kemudian adalah makhluk-makhluk fasik. Kristen kemudian beriman kepada apa yang dibentuk, yang dibuat oleh manusia fasik. Berarti Kristen mengimani kefasikan. Bagaimana mungkin kefasikan membuat manusia itu bisa masuk dalam keselamatan? Tidak mungkin. Nah, kalau yang disalibkan ini bukan Yesus, tapi ternyata orang yang lain, yaitu orang yang menggantikan Yesus, maka celaka 12 kalilah Kristen ini. Kenapa? Karena penyaliban bagi mereka adalah jalan keselamatan menuju kepada surga. Sedangkan kalau Yesus yang disalibkan, maka penyaliban ini adalah sesuatu yang durjana. Penyaliban ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau yang disalibkan ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa, maka yang disembah oleh orang Kristen ini adalah orang pendosa, orang yang terkutuk yang menggantikan Nabi Isa. Berarti tidak ada keselamatan bagi Kristen. Kalau yang disalibkan adalah Yesus Kristus, maka penyaliban itu adalah sebuah laknat bagi Tuhan, sebuah kekejian bagi Tuhan. Kalau yang disalibkan ini adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, maka celakalah orang Kristen, karena yang disembah adalah Yudas, orang fasik, orang pemakan suap. Jadi Kristen ini, saya katakan sekali lagi, mereka ini adalah pengikut Dajjal. Mereka ini adalah umat yang mana buta mata, buta hatinya. Penyaliban itu bukanlah sebuah simbol kebenaran. Penyaliban itu adalah simbol kutukan. Diperkuat oleh pengakuan Paulus, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah oknum Tuhannya Kristen, yang disalib juga adalah Tuhannya umat Kristen, yang mereka sembah juga adalah manusia yang dikutuk di atas tiang salib. Lalu keselamatan apa yang didatangkan oleh salib ini? Kalau yang disalib Nabi Isa itu adalah kemurkaan. Kalau yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa, maka yang disembah adalah Yudas. Lalu keselamatannya di mana? Entah, gak ngerti. Nah, silakan Anda tanggapi, tapi pakai ilmu. Monggo. Ya, di sini bedanya Islam dan Kristen, Bang. Kalau Islam itu kan tidak mengimani kalau Tuhan itu tidak punya anak, ya kan? Nah, kalau Kristen mengimani, Bang, Tuhan itu punya dua anak biologis, Adam dan Yesus gitu loh. Nah, Islam benar mengatakan bahwa Adam tadinya dia adalah untuk menjadi khalifah atas seluruh bumi. Betul. Tapi itu sebelum dia makan buah itu, Bang. Begitu dia makan buah itu, dia gagal, tidak memenuhi syarat lagi. Tinggallah Yesus. Nah, Yesus juga tidak memenuhi syarat karena dia bukan yang sulung gitu loh. Nah, agar dia memperoleh hak kesulungan, dia harus menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tapi untuk menjadi yang bangkit itu kan Yesus harus mati gitu loh. Dia harus dibunuh, karena kalau dia nggak dibunuh ya dia hidup selamanya, karena dia immortal gitu loh, Bang. Karena dia ciptaan baru. Nah, itu pun Tuhan ragu mau menyalibkan Yesus. Keputusannya dia diserahkan kepada keturunan Adam yang bernama Ibrahim. Jika Ibrahim mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka Tuhan juga mau mengorbankan anak keduanya Yesus. Dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi. Gitu aja, Bang. Oke. Itu iman Kristen, bahwa Tuhan beranak. Kalau dia binatang, bisa jadi dia bertelur. Tapi karena dia ini adalah Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya anak? Sedangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Bani Israel, Yesaya 45 nomor 6, di situ diterangkan bahwasanya supaya manusia itu tahu, supaya manusia itu punya pengertian, supaya manusia itu punya pengetahuan bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak ada yang lain di luar aku. Berarti aku tidak beranak, tidak bertelur.
Tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti aku tak beranak, aku tak beribu, aku tak bercucu, tak berpaman, bertante, beropung, dan seterusnya. Ini dalil. Supaya orang tahu, supaya orang mengerti, supaya orang itu paham, supaya orang itu menyelami. Akulah Tuhan, dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kambing melahirkan pasti anaknya kambing. Sapi melahirkan pasti anaknya sapi. Manusia melahirkan pasti anaknya manusia. Tuhan kalau melahirkan, Tuhan melahirkan pasti yang dilahirkan Tuhan. Bom-bom aja yang melahirkan yang keluar pelek sepeda. Jadi tidak akan mungkin kemudian Tuhan memiliki anak. Mustahil itu. Itu mustahil. Karena ini dalil yang ada dalam kitabnya yang Anda imani. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu terbit sampai terbenam tak ada Tuhan di luar aku. Segala sesuatu yang melahirkan, yang dilahirkan itu pasti adalah hal yang sama dengan pribadi yang melahirkan. Pahami itu, Bung. Ya. Siapa bilang Pak Bom Bom itu beda dengan ibunya? Oh, itu tidak, bukan. Ceritanya itu gini, pada saat kemudian ibunya ngeden, bom-bomnya lewat belakang keluar, makanya beda gitu, kawan, ya. Oke, silakan. Iya, begini Bang. Anak babi segambar dan serupa dengan babi, oke? Ya. Anak onta segambar dan serupa dengan onta. Ya. Anak kambing segambar dan serupa dengan kambing. Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto. Adam dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya berarti Adam ini anak Tuhan dong, Bang. Ya kan? Salah ente. Tuhan menciptakan Adam. Adam ini diciptakan karena Adam ciptaan, sedangkan Tuhan bukan ciptaan. Di situ aja udah kena. Bagaimana mungkin sosok ciptaan serupa dengan yang bukan ciptaan? Boleh aku potong nggak, Bang? Silakan. Nah, Bang, Ya. kalau mau jujur, Bang, kita semua Ya. ini ciptaan orang tua kita, Bang. Waduh, Bener kan? enggak. Kita ini anak-anak itu ciptaan orang tua mereka, Bang. Kita ini Bukan. ciptaan orang tua kita, Bang. Bukan. Sekarang begini, ketika bini saudara membuat adonan kue, apakah adonan kue itu ciptaan istri saudara? Bukan. Adonan kue sehingga berubah kue menjadi kue dan Anda nikmati itu bukan ciptaan istri saudara. Tetapi itu adalah bahan baku yang Tuhan sudah mengaturnya lalu diolah oleh istri saudara. Bukan dia menciptakan. Sama seperti Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu bukan ciptaan emaknya, bukan ciptaan bapaknya. Emaknya ini hanya melakukan suatu gerakan lari pagi sambil renang, lahirlah Bom Bom, tapi lewat belakang. Ya Anda salah. Kita ini bukan ciptaan orang tua kita, bukan. Orang tua kita hanya sebagai jalan untuk kita ada sebagai ciptaan Tuhan. Karena tidak mungkin kemudian kita seperti pewayangan, bertaburan kita jatuh dari langit, kucepluk, kucepluk, kucepluk. Tiba-tiba kita berjalan, ada bayi jatuh dari langit. Itu bom-bom itu. Nggak ada. Tuhan menciptakan seluruh umat manusia dengan metode yang berbeda-beda. Dalam arti kata, metodenya ada yang dari ibu yang satu, ada yang dari ibu yang satu. Hanya Pak Bom Bom yang lahir dari laki-laki. Gitu. Jadi saudara harus memahami dengan jelas ketika Anda membawa Kejadian 1 nomor 26 itu Tuhan tidak serupa dengan Adam. Maksudnya Adam serupa dengan gambar yang dibuat oleh Tuhan. Jadi Tuhan menggambarkan sketsa atau skema atau
model rancangan tentang makhluk yang akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tuhan merancang matanya, Tuhan merancang kepalanya, Tuhan merancang perutnya, merancang dua tangan, merancang kaki untuk tegak lurus. Supaya apa? Supaya rancangannya ini bisa bekerja untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kenapa sapi tidak menjadi pemimpin di atas muka bumi? Karena tubuh sapi itu tidak disetting untuk bisa bekerja layaknya manusia. Kita disetting, maka manusia dicipta segambar dengan gambar Allah, gambar dengan gambar Elohim. Maksudnya bukan Elohim yang segambar dengan Adam, tetapi gambar Elohim, maksudnya gambar rancangan Elohim itu kemudian menjadi dasar pijakan menciptakan Adam. Maka baiklah kita menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Maksudnya gambar kami itu ini loh, kami simpan matanya di depan dua, bukan disimpan di depan dua, satu di belakang satu, atau disimpan di muka satu, di toilet wanita satu. Yang masuk ke toilet pria mata ditutup, yang masuk kemudian wanita perempuan mata dibuka. Tidak, rancangan kami Adam akan kami cipta serupa dengan gambar yang sudah kami rancang. Maka Adam dicipta dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna Adam itu. Kenapa dia sempurna? Karena yang merancangnya adalah pencipta alam semesta. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bukan Allah pencipta kita itu segambar dengan kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala atau Elohim yang orang Yahudi sebutkan serupa dengan kita, berarti pencipta kita punya anus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan segala sesuatu diciptakan pada diri manusia itu punya fungsi. Contoh misalnya gigi dicipta untuk apa? Untuk menggigit. Tangan dicipta untuk apa? Untuk memegang. Kuping dicipta untuk apa? Untuk mendengarkan. Mata dicipta untuk apa? Untuk melihat. Itu rancangan Tuhan. Anus dicipta untuk apa? Jangan tanya Pak Bom karena dia tak punya anus. Anus dicipta untuk mengeluarkan kotoran. Kalau Tuhan serupa dengan Adam, berarti Tuhan punya anus. Berarti Tuhan juga makan. Tuhan juga kentut. Jangan-jangan yang Anda dengarkan petir kilat itu Anda anggap sebagai kentut. Kentutnya Tuhan Anda. Jangan. Jadi Tuhan menggambarkan sebuah keadaan, makanya dikatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa rahasia Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikatku, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, apa pembuktiannya? Begitu dicipta Adam, subhanallah, Adam ternyata makhluk yang paling sempurna di antara malaikat. Makanya iblis cemburu. Iblis cemburu. Ini kamu cipta dari tanah, aku kau cipta dari api. Kok dia yang harusnya sujud menghormat ke aku, kok jadi aku yang harus sujud kepada dia? Oh enggak, sorry ya. Gitu. Makanya kemudian apa yang terjadi? Adam benar-benar menjadi pemimpin di atas muka bumi. Makanya kita bisa membuat komputer, mampu bikin HP dan seterusnya. Kenapa? Karena kita harus jadi pemimpin. Nah, kalau kita tidak dicipta dengan tanpa anus, gimana mau jadi pemimpin? Baru juga mengetik satu, sakit perut melilit. Kotorannya entah mau keluar lewat mana. Kalau Tuhan kayak begitu, berarti Tuhan juga punya kotoran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekira begitu, saudara Masaha. Silakan. Begini Bang, Tuhan itu kan menciptakan banyak macam makhluk kan Bang ya. Di laut, di darat gitu kan. Ikan paus, macan, kambing, babi, onta, ya kan, macam-macam buaya. Itu bukan di laut, burung. Bang. Itu bukan Ya. di laut. Kalau babi, onta itu bukan di laut. Ya, tadi kan aku bilang di laut dan di darat, Bang. Nah, dan mengapa manusia ini spesial, Bang? Karena dia adalah satu-satu makhluk yang dibuat, yang bentuknya wujudnya sama dengan penciptanya, Bang. Waduh. Karena itu manusia itu spesial. Begitu, Bang. Sesimpel itu, Bang. Jadi menurut saudara, Tuhan itu memiliki bagian pada dirinya yang tak mampu melihat apa yang ada di belakangnya gitu. Iya, kalau menurut saya nih Bang ya, wujudnya Tuhan itu sama dengan wujudnya Adam.
Nah, mukanya, kalau Tuhan wajah. menghadap ke barat, berarti Tuhan tak melihat apa yang ada di utara. Ya saya nggak tahu itu bang, saya nggak tahu bang. Saya bisa nengok. Kok nggak tahu? Tadi Anda mengatakan Tuhan serupa dengan Adam. Kok sekarang nggak tahu? Iya mas kan bisa nengok bang, bisa nengok kan. Bisa nengok kalau dia kena asam urat. Keseleo dia. Nah dia punya leher. Asam urat itulah yang dimaksud dengan dosa waris bang. Oh, bukan asam lambung. Tuhan itu kan gak makan buah itu bang. Tuhan yang makan buah itu kan Adam gitu loh. Jadi Tuhan gak punya asam urat, Tuhan gak flu, Tuhan gak bisa kena kanker. Lah berarti nggak serupa dengan Adam dong. Anda percaya tidak kalau Tuhan itu maha besar? Iya, iya betul. Nah, Anda bisa bayangkan gimana ininya yang dipotong pada hari ke-8. Mana besarnya itu, Bang? Dan untuk apa itu? Untuk Tuhan itu apa gunanya, Bang? Untuk memukul kepalanya Pak Bom di neraka gitu, pakai palu-palu gitu. Ya kan itu perjanjian antara Ibrahim dan Abraham dan Tuhan loh bang itu. Kalau sunat Enggak, itu kan. kita berbicara itu dulu mengenai wujud Tuhan itu. Anda mengatakan serupa dengan Adam. Anda percaya enggak Adam punya kelamin? Punya bang, iya punya bang. Kalau Tuhan? Ya, aku cuma bisa bilang dia segambar dan serupa dengan Tuhan bang. Kalau Tuhan? Itu aja bang, segambar dan serupa. Berarti dia juga punya? Ya, jawaban aku itu bang. Adam segambar dan serupa dengan Tuhan bang. Iya, berarti Tuhan juga punya itu. Ya jawaban itu saya itu bang, segambar dan serupa dengan Adam. Ya harus tuntas dong. Jangan Iya. Anda mengatakan serupa segambar tapi tidak tuntas. Itu namanya penipuan. Anda menjual suatu barang. Barang saya ini sama dengan barang ini Pak. Ini ada emasnya. Kalau ini pokoknya serupa Pak. Nah kalau ini bukan emas, yang ini emas gimana? Cuma serupa. Harus tuntas karena ini adalah iman. Ini wilayah kepercayaan, keyakinan. Maka Anda harus tuntas memperjuangkan itu. Ketika Anda mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ini serupa dengan Adam, konsekuensinya kemudian adalah Anda harus percaya bahwa Tuhan Anda punya nonot. Kalau Tuhan Anda punya nonot berarti dia punya tepung. Kalau Tuhan Anda punya nonot berarti dia wajib pipis. Kalau dia punya nonot berarti dia punya zakar. Kalau dia punya zakar sedikit berapa senti dia punya anus. Mundur lagi sedikit dia punya tulang pantat. Naik ke belakang pulang punggung. Pertanyaannya kalau dia kena rematik siapa yang kerokin? Makanya Tuhan itu tidak bisa serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan aku baik di langit maupun di bumi. Akulah Tuhan, akulah yang maha tinggi, akulah yang maha besar. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan itu. Laisa kamitslihi syai'. Makanya dikatakan kenapa orang kafir itu sejahat-jahatnya makhluk? Karena bebek tidak bisa beribadah seperti manusia karena dia adalah binatang. Tapi Kristen dikasih akal, tapi dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan yang benar. Beribadahnya hanya kepada Yudas yang mati di atas tiang salib. Itu makanya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Itu alasannya. Karena mereka mengatakan Tuhan punya sangkar, Tuhan punya nonot, Tuhan punya lesung pipi, Tuhan punya gigi, Tuhan punya lidah, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya anus. Inilah yang dikatakan ketika kemudian orang-orang Kristen mengatakan Tuhan punya anak, bumi ini selaksa ingin meledak. Makanya orang-orang Kristen itu dihukum mati hidup kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka zalim. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Orang Kristen itu adalah zalim-zalimnya makhluk. Orang Yahudi boleh ingkar karena di situ belum ada ajaran Islam. Dalam kategori sempurnanya ajaran agama Islam. Orang Yahudi boleh kemudian ingkar disebabkan di situ belum ada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang Yahudi boleh ingkar karena kepada mereka belum ada Al-Quran. Tapi orang Kristen
Apa alasannya ingkar kepada Tuhan? Sedangkan mereka sudah menemukan Islam, sedangkan kepada mereka sudah ada Al-Quran. Inilah makanya dikatakan bahwa waspadalah kepada penyesat. Yesus menerangkan itu karena ada penyesat. Kenapa Yesus mengatakan orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi, penganutnya adalah penganut neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Israel? Ini alasannya. Karena kepada mereka nanti akan datang kebenaran. Kerajaan Allah diambil, diberikan kepada bangsa yang berhak untuk mengajarkan kebenaran itu. Dari buahnya Anda bisa lihat. Tapi mereka penyesat-penyesat ini kemudian hanya bisa mendengarkan suara tanpa memaknai isi suara tersebut. Anda mendengarkan, tapi Anda tidak paham. Contoh nih, Anda mendengarkan dengan teliti. Tuhan serupa dengan Adam, sudah kurincikan. Anda mendengar, tapi Anda tidak paham. Kenapa? Hati Anda buta. Hanya satu mata yang berfungsi, yaitu mata yang ada di kepala, itu pun tidak maksimal. Mata yang ada di kalbu ini sudah tertutup. Makanya Anda tidak bisa melihat kebenaran. Masakan ada Tuhan punya anus? Pertanyaan saya, kenapa anusnya tidak pernah mulus? Jawabannya, karena tidak pernah disetrika. Berkerut terus anusnya, karena tidak pernah disetrika. Kalau mau coba anusnya itu tidak berkerut, coba sekali-kali duduk istrika panas. Demikian, silakan sahabat-sahabat yang lain untuk menggantikan saya. Lanjut. Gurunda, ini Gurunda, Ya. bagus tuh. Yeremia 10 nomor 8-nya bagus itu Gurunda. Iya. Gimana? Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Mantep banget itu. Nah, betul sekali. Nah, Ayo, silakan. Jadi untuk kawan-kawan Kristen supaya nggak kena Yeremia 10 nomor 8, salibnya diganti keramik, jangan kayu gitu. Ini himbauan. Berhala itu semuanya apa? Sebuahnya dungu Dan bodoh gitu dibilang. Oh. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Kayu Gurunda. Tapi di tempat masaha bukan kayu. Ada. Apa dia? Semen. Wah, semen. Selamat dia dari Yeremia 10 nomor 8 berarti. Mantap. Ada loh itu apa? Aluminium. Gini Bang Zuma. Iya. Ada satu berhala yang Tuhan tidak akan marah kalau kita sembah loh. Ayo apa? Apa itu? Ada. Apa? Bapak kita sendiri, Bang. Hah? Kalau Bapak kita sendiri, kalau kita nyembah Bapak kita sendiri, Tuhan tidak akan marah. Itu maksudnya satu-satunya gimana? berhala. Maksudnya gimana? Menyembah Bapak itu gimana maksudnya? Menyembah kayak gerakan sholat, sujud, mencium kaki Bapak gitu, Bapak kita sendiri ya. Tuhan tidak akan marah tuh, Bang. Begitu. Jadi kalau kita ini sujud kepada orang tua itu sama halnya kita menyembah mereka gitu ya? Lah kan gerakan sholat sujud kan berarti kan menyembah. Bang, berarti kalau sujud di kaki manusia kan menyembah manusia itu, Bang. Tapi kalau di Islam itu diterangkan begini, inna a'malu binniyat. Segala sesuatu amalan itu ditentukan oleh niat. Jadi kalau ada orang mencium sujud kepada kakinya bapaknya, niatnya apa? Menuhankan? Tidak. Hormat, mengabdi, menyatakan diri, akulah anakmu yang siap menjagamu, mengayomimu, mentaati perintahmu, melindungi di masa tuamu, menafkahimu ketika engkau sudah tak sanggup. Itu niatnya. Itu sungkeman namanya. Kalau kemudian orang Islam wudu lalu mendengarkan suara azan, hayya 'alas shalah, mereka berbondong kemudian ke rumah ibadah, sujud, niatnya apa? Ya Rabb, kesempurnaan yang ada di atas muka bumi tak ada artinya. Tubuhku yang begitu kekar, jasadku yang begitu hebat, tak ada artinya. Engkaulah satu-satunya pencipta, tak ada daya dan upaya selain engkau. Aku sujud menghambakan diriku kepadamu. Maha suci engkau ya Allah. Subhanallah wa bihamdi. Jadi tergantung dari niat. Jadi kita menyembah kepada Allah, niatnya memang menghambakan. Kita sujud kepada orang tua kita, ya untuk menjadikan anak kita ini sebagai anak yang saleh. Ayahku, aku anakmu, perintahkan dan tuntunlah anakmu ini kepada kebenaran. Dah. Semua iya ayah.
Tolong kamu antarkan jahitan ini ya nak. Kemana ayah? Ke rumah Pak Bom Bom. Baik ayah. Itu Pak Tuhan itu yang terjadi. Jadi ketika umat Islam itu sujud kepada orang tua, itu bukan berarti menyembah kepada orang tua. Salah. Bahaya itu, nanti menyembah kemana-mana, sujud kemana-mana, kamu pikir Kamu pikir dia itu adalah Tuhan, mempertuhankan, salah. Bahaya andaikan kamu hidup di masa penjajahan Belanda. Angkat tangan, angkat tangan, ruku bawah, sujud. Nah, sujud, menyembahlah kepada Belanda ente. Bahaya itu. Jadi bukan kayak gitu maksudnya. Silakan sahabat yang lain. Yang aku bingung gini Gurunda, Mas Aha, kalau menyembah kepada Bapak, ini contoh Kristen ya, menyembah kepada Bapak. Artinya di Kristen itu diperbolehkan kayak begini. Aku berdoa dalam nama bapaknya Mas Aha supaya aku buang air besar lancar. Bisa gitu ya? Wah, terdiam ya. Ya, lu berdoa dalam nama bapaknya lu sendiri bisa kayak gitu? Menyembah kan? Aku nggak nangkep pertanyaannya, Bang. Ya lu nama bapaknya Mas Aha siapa? Hasanuddin namanya. Ya. Oke, aku berdoa dalam nama Hasanuddin supaya aku selamat dalam perjalanan ke rumah sakit, gitu. Bisa itu? Oh, kalau gitu. Kalau berdoa ya atas nama Bapaknya Yesus, Bang. Tadi katanya menyembah, gimana sih? Nah, sekarang pertanyaan aku balik, Bang. Bang Koras, boleh nggak, Bang? Nah, ya nggak boleh lah. Nah, misalnya aku berdoa minta Ferrari, ya kan? Terus bapaknya Bang Kores berdoa minta Lamborghini. Kira-kira doanya minta Lamborghini buat Bang Kores. Nah, kira-kira doanya siapa yang dikabulkan? Ya doanya bapaknya Bang Kores, karena bapaknya Bang Kores dalam hierarki itu lebih dekat ke Tuhan daripada Bang Kores. Bisa gitu ya? Iya gitu, Bang, gitu, Bang. Contoh misalnya gini, Mas Aha Kristen yang taat, bapaknya Mas Aha pemain sirkus, nggak pernah ke gereja. Doanya tetap dikabulin bapaknya Mas Aha? Kalau menurut saya iya, Bang. Iya. Oh gitu. Oh anjir lu. Betul. Bisa gitu konsepnya ya? Betul, iya, Bang. Anyway, kembali lagi coba ke sini. Yang soal apa? Yang soal tadi Yesus ini anak biologisnya Bapak. Setahu gua kan biologis itu datang dari sperma. Nah, kalau biologis menurut Mas Aha gimana? Iya, itu kan aku kan sering bilang, Bang. Itu inspirasinya dari Ibrani 11, ya kan? Apa dibilang? Ibrani 11 tuh ngajarin kita kalau asal usul kita tuh dari bapak kita, Bang, bukan dari ibu kita. Nah, kan bunyinya begini. Sebelum Lewi ada, Lewi masih di dalam Yakub, ya kan? Sebelum Yakub ada, Yakub masih di dalam Ishak. Terus ada di dalam Ibrahim, ya kan? Ya berarti sebelum kita semua ada, kita ini masih di dalam Adam gitu loh, Bang. Karena Adam makan buah itu belum punya anak, makanya kita mewarisi racun itu, gitulah yang kenapa kita bisa mewarisi itu loh, Bang. Nah, Yesus ini kan tidak punya bapak, Bang. Artinya kan ya logikanya sederhana banget, Bang. Ya dia bukan keturunan Adam, Bang. Kalau dia bukan keturunan Adam, berarti dia tidak mewarisi racun itu, Bang, satu-satunya orang. Artinya dia satu-satunya yang memenuhi syarat untuk disalib gitu loh, Bang. Oh, oke. Tapi kan nggak menjawab ya. Di dalam ini apa? Di dalam, kalau misalnya manusia kan, kalau misalnya ngambil dari bapak berarti kan sperma tuh. Nah ini biologis ini apa maksudnya? Kan Yesus ini kan nggak punya bapak, ya kan, Bang? Ya kan? Iya, tapi katanya anak biologisnya bapak di sorga kan maksudnya kan? Itu Iya, maksudnya betul, gimana, Bang? Biologis itu? Ya jadi intinya gimana intinya? Jadi lu sendiri yang bikin definisi, lu sendiri yang bikin istilah. Ya betul-betul anak biologis, Bang. Jadi
apa yang dirasakan Tuhan kepada Yesus itu sama seperti apa yang dirasakan Soeharto kepada Tommy Soeharto gitu loh. Oke. Nah, Artinya ini kalau manusia kan datang dari sperma bapaknya gitu maksudnya kan? iya betul. Nah ini kalau Yesus datang dari apanya bapaknya? Ya pasti nggak ada spermanya bang, nggak ada sperma dari. Ya apa dong pengganti sperma apa dong? Kalau Tuhan? Nggak tahu bang. Nggak tahu ya? Oh ya wes lah, aduh susah juga loh, buset. Boleh sedikit. Iya bunda, Dikit yang banyak bunda. Iya. Dikit ke Gurunda Mas. Gini, dia bilang Yesus itu beda. Coba baca Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yesus ini manusia kan, anak manusia, berarti dia orang. Kecuali binatang ya, bukan orang. Jadi Yesus ini orang karena dia manusia. Semua orang sudah telah karena semua orang telah berbuat dosa ya, maut itu telah menjalar pada semua orang. Jadi Yesus orang karena dia manusia, artinya Yesus pun terjalar dosa waris Adam. Gitu cara memahaminya. Jangan kau terlalu dibingungkan oleh doktrin ya. 84 kali perkataan di Bibelmu Yesus anak manusia. Ketika dia turun anak manusia, terangkat anak manusia, turun kedua kali anak manusia. Ketika duduk di tahtanya menghakimi ke-12 suku Israel, dia masih anak manusia. Nggak pernah Yesus menjadi anak Tuhan. Nggak pernah Yesus lagi menjadi Tuhan. Selalu anak manusia. Jadi kalau Yesus anak manusia, ya tentu dia mewarisi dosa Adam ini, dosa waris. Nggak pantas, nggak patut dia jadi penebusan karena dia juga terjalar dosa waris itu. Lanjut, coba otakmu cerdaskan sedikit lah Bang Mas Saha. Silakan yang lain. Baca Roma ya Mas Saha. Kata-kata si Paulus ini baca. Sama kayak gini juga, perkara apa menebus gitu ya. Lu manusia, lu berdosa nih lu berdosa gitu. Lalu kemudian lu berdosanya di masa depan, masa lalu udah ditebus sama orang lain. Kok bisa begitu konsepnya gitu? Anggaplah kayak gitu konsepnya, maunya kayak gitu. Lah terus kenapa masih ada orang Kristen di penjara gitu loh? Kenapa masih ada orang Kristen yang dikutuki karena melakukan perbuatan keji? Aturan kan dosa-dosanya sudah mati gitu bersama dengan Yesus disalib. Jadi lu tuh nggak konsisten, please lah konsisten gitu loh. Ya, jadi yang dimaksud dosa waris itu bukan itu bang. Nih, yang dimaksud dosa warisnya kayak gini bang. Umur 20 tahun rambut kita masih lebat ya kan, masih banyak, masih tebal. 80 tahun kita botak, itu dosa waris bang. Umur 20 tahun prostat kita masih normal. 80 Paulus botak berarti nggak ditebus dosa warisnya. Iya kan, Paulus juga keturunan Adam bang. Nah gitu loh. terus yang ditebus dosanya siapa? Kan gimana sih? Terus yang ditebus dosanya siapa? Bukan anak Adam. Yang dimaksud dosa waris itu adalah kematian bang. Itulah dosa waris. Tuh katanya tadi rambut botak. Gimana sih lo kok mencela-mencela jadi orang? Nggak paham. Iya itu dia nggak konsisten. Tadi katakan ini bang, maksudnya dosa waris itu ketika kita umur 20 tahun rambutnya masih lebat. Setelah tua jadi botak. Lah sekarang Paulus botak. Dan banyak orang Kristen botak. Ya lanjut. Ya kan Paulus juga keturunan Adam bang. Jadi jangan heran dong kalau dia botak. Kayak contoh 20 tahun prostatnya masih normal, 80 tahun prostatnya udah besar, ya kan? Terus 20 tahun badan masih tunggu dulu lah. Emang kau yakin Yesus tidak akan botak? Ingat, iya, Yesus betul. umurnya itu 30 tahun. Betul, Bunda. 30 tahun jadi belum ada rambut yang rontok. Jadi Andaikan gini, Bunda. Yesus panjang umur, pasti kau dapati dia botak. Oh enggak, Cepat Bunda. mati kan 33 tahun udah Jadi mati gini, Bunda. dia. Mana orang 33 tahun botak? Itu yang tua-tua, udah botak. Kayak si Paulus botak itu udah tua. Nah itu yang dimaksud dosa Coba waris. kau tengok Jadi- itu bapakmu Nah, kasih jadi- apakah?
Jadi Iya, logikanya Banyak kali teorinya alasanmu. begini yang ya. gua permasalahkan tuh di sini, yang gua permasalahkan itu, anggaplah botak itu karena dosa waris dan dosa-dosa apalah yang lu bilang. Ini kan posisinya Yesus disalib nih, disalib Yesus ini. Ketika Yesus beres disalib, kenapa 2024 masih ada orang botak gitu loh? Niat nggak nebus dosa waris ini Yesus ini? Sarjana profesor itu botak gara-gara dosa waris. Anggaplah Yesus itu Mana nebus, oke siap. profesor itu botak. Ya Allah ya Rabbi, otak Iya gitu gimana, nah. Bang? Anggaplah Yesus itu nebus, sip, fix, aman, sentosa gitu kan. Nah, terus kita pakai konsep masaha gitu. Orang botak karena dosa waris. Lah ini kenapa masih ada orang dosa waris ini? Kenapa masih ada orang-orang botak 2024? Katanya Yesus sudah nebus dosa salib. Itu loh. Konsisten lah. Kayak mana sih? Iya. Nanti Bang, setelah hari kebangkitan maka tidak ada kebotakan lagi Bang. Kita akan memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu loh Bang. Lah, kalau nunggu hari kebangkitan Masaha, Yesus ngapain disalib di abad pertama? Ini ngapain sih ngomong botak? Ya, katanya botak itu dosa waris. Gue oke kan itu supaya cepet. Terus Yesus disalib itu apa? Acara apa? Ada acara apa Yesus disalib itu? Nebus dosa bukan? Gini loh. Yesus itu disalib untuk mengembalikan keabadian Adam yang dulu dimiliki sebelum makan buah itu loh. Itu gunanya Yesus disalib. Nah, kejadian 2024 ada yang abadi. Nanti kejadiannya setelah hari kebangkitan Bang. Alah janji caleg. Gitu Bang. Artinya kalau kayak gitu Masaha, Yesus disalib kecepatan. Harusnya pas H-1 hari kebangkitan Yesus disalib gitu loh. Loh enggak, kalau menurut perspektif Tuhan itu 2000 tahun itu cuma 2 hari Bang. 2000 tahun cuma 2 hari. Sekarang 2 hari, iya. Sekarang masih 2 hari. Ya udah lewat 2 hari kan berarti Bang. Udah lewat 2 hari. Udah lewat 2 hari ya. Nah, sekarang udah lewat 2 hari, apa? Ada acara apa? Ya tinggal tunggu Yesus atau Nabi Isa datang Bang. Ya itu dia kelamaan anjir. Itu dia kelamaan. Sebentar Lu lagi, gimana sih sebentar ini lagi. Tuhan lu bikin event tuh Tahu gak dari jelas mana? semua. Bang? Kecepatan, Tahu dari mana? kelamaan. Bang Gores tahu dari lama mana? Masih lama. Nah gini, gua kasih tahu kelamaannya gimana. Adam makan buah yang kata lu ada racunnya ya. Adam makan buah yang ada racunnya. Adam kan berdosa, menyebabkan keturunan-keturunannya berdosa itu kan. Nah, sampai Adamnya meninggal, sampai Adam punya cucu cicit, ini yang penembus dosa belum datang-datang. Telat ini. Oh iya. Ya kan? Nah, mantep tuh. Ya enggak? Iya. Datanglah dia. Datang dia nih, datang ke Palestina gitu. Dia nggak datang ke Amerika tapi ke Palestina, datang nah, gitu. Saya menembus dosa. Dosa siapa? Dosa Adam. Lah, Adamnya udah meninggal. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah, tanggung udah turun. Oke lah, kita salib lah, disalib kan. Apa? Meaningless. Adamnya udah meninggal. Coba masalah, makanya dipikir gitu loh, konsep kekristenan ini nggak logis dan nggak konsisten, serta nggak komit gitu dengan apa yang dinarasikan gitu. Menebus dosa, oke. Apa itu dosa? Ya itu contoh orang-orang botak karena dosa, oke siap. Terus bagaimana cara menebus dosa? Dengan kematian Yesus, darah Yesus di kayu salib, oke gitu. Udah disalibnya, udah. Loh kenapa 2024 masih ada orang botak? Kayak gitu-gitu. Ya, gini bang. Di Islam tuh nggak begitu, my bre. Di Islam itu nggak begitu. Gini bang, jika tidak ada penyaliban maka tidak ada hari kebangkitan, bang, gitu aja bang. Yang di bawah yang tidak kopla. Jika tidak ada penyaliban maka tidak ada kebangkitan. Oke, kita anggaplah begitulah. Jika tidak ada penyaliban maka tidak ada kebangkitan gitu. Nah sekarang ini udah ada penyaliban. Siapa yang udah pernah bangkit? Yuk. Setelah penyaliban. Loh, siapa? Islam kan mengimani hari kebangkitan juga kan bang? Loh. Kita mengimani kebangkitan tapi tanpa penyaliban. Loh enggak. Kalau menurut iman Kristen, hari kebangkitan itu terjadi karena penyaliban Yesus gitu loh. Nah, oke, siapa yang udah bangkit hari kebangkitan itu? Siapa yang udah bangkit? Belum ada. Nah, janji caleg lagi. 2 kali lu janji caleg ke gua. Loh, hari kebangkitan. Semuanya serba nanti. Hari kebangkitan kan setelah Nabi Isa datang gitu kan. Ya kan? Kalau dalam Islam hari kebangkitan itu setelah kiamat. Nabi Isa datang kedua kali itu masih lama, itu masih, kalau dari para ulama eskatologi masih 40 tahunan lagi itu. Masih lama banget.
Gitu loh kawanku. Oke Bang. Ah, mantap. Nah, gitulah, berpikirlah my bre gitu loh. Lu tuh sebenarnya cuma males sholat doang lu. Lu lebih apa ya? Lebih suka halu daripada melakukan sebuah tindakan ibadah gitu loh. Lebih seneng halu lu. Karena gitu ya kawan-kawan yang di bawah gitu. Ini konsep Kristen kalau kita iya-iyakan gitu, nanti kita malah ngeblank sendiri gitu. Kenapa ngeblanknya ya itu gitu. Adam jatuh ke dalam dosa ya. Adam jatuh ke dalam dosa. Oke, Adam jatuh ke dalam dosa. Terus apa yang terjadi? Anak-anaknya jadi ikut berdosa. Namanya dosa waris atau dosa asal atau dosa adab. Oke, siap. Terus kayak mana dosa ini? Ya, dosa itu tidak bisa dihilangkan oleh manusia sendiri karena manusia berdosa. Oh, oke gitu. Terus bagaimana caranya? Ya, dengan cara kematian Yesus pas di kayu salib. Oh gitu. Oke, siap. Di umur berapa? Di umur berapanya Nabi Adam, Yesus ini disalib gitu. Oh, udah lama. Adamnya udah meninggal ribuan tahun yang lalu gitu. Baru Yesus disalib lah. Kok bisa begitu? Yesusnya disalib ketika Adamnya sudah meninggal gitu. Ini apa logikanya di mana gitu? Lu mau menebus orang tapi orangnya sudah meninggal. Ini ibarat lu mau bayarkan utang orang, tapi orangnya sudah meninggal. Kayak gitu loh. Buat apa sia-sia gitu? Kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah disalib apa yang terjadi? Iya, setelah Yesus disalib maka semua dosa tertebus. Ya udah langsung surga lah. Oh enggak, masih berjalan kehidupan. Ngapain? Buat apa? Buat apa menjalani kehidupan ketika semua dosa manusia sudah tertebus? Buat apa? Enggak ada maknanya sama sekali kehidupan. Yesus turun menebus dosa manusia, udah kelar, harusnya langsung kehidupan lanjut ke sorga karena dosa sudah nggak ada. Ini dilanjut kehidupannya buat apa gitu loh. Manusia jadinya melayang-layang di permukaan tanah dengan tidak penting. Belum kiamat-kiamat lagi sampai sekarang, udah ditebus dosanya, belum kiamat-kiamat sampai sekarang. Gitu loh kawan-kawan, mari berpikir. Makanya inilah kenapa, waduh ada tepuk tangan. Inilah kenapa ya Islam itu datang untuk meluruskan semua iman-iman yang datang dari perkataan manusia. Inilah pembedanya gitu. Kami dari abad pertama, kami ada fakta sejarahnya. Yang ngomong di perjanjian baru manusia semua isinya. Tuhannya Yesus nggak pernah ngomong sama sekali. Berapa kali? 3 kali paling. Cuma ngomong kepadamu aku berkenan. Cuma gitu doang. Sisanya apa? Sisanya fitnah semua kepada manusia. Contoh misalnya, firman telah menjadi manusia. Ini yang ngomong siapa? Firmannya sendiri? Atau Yesus? Atau Bapa? Atau Roh Kudus? Ada yang ngomong kayak begitu? Nggak ada. Yang ngomong siapa? Yohanes dapat berita ini dari siapa? Dari nggak tahu tiba-tiba begitu isinya. Diimani kan gitu kan. Nah terus dibilang lagi hukum Taurat itu hanyalah gambaran untuk kedatangan Yesus. Siapa ini yang ngomong? Roh Kudus pernah ngomong? Enggak. Allah Bapa enggak pernah. Yesus enggak pernah juga. Siapa yang pernah ngomong? Paulus diimani. Jauh sekali. Inilah kenapa Yesaya 29:13 itu kalian yang menggenapinya, percuma mereka beribadah kepadaku, tapi apa yang mereka ikuti adalah perintah-perintah manusia belaka. Kalian itu makanya Islam itu dengan pride, dengan penuh kebanggaan diri menyembah Tuhan yang benar, berjalan di muka bumi, mendakwahkan kebenaran yang ada gitu, klarifikasi yang ada gitu, yang datang dari ilah yang maha benar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalian kesaksian manusia, kalian imani, kalian sujud-sujudin, jedot-jedotin pala kalian ke jalan raya gitu. Lah kami ini datang membawa firman dari Allah Azza wa Jalla gitu. Bukan kesaksian manusia, firman Allah langsung. Tuhan langsung yang berfirman, kita imani firman Tuhan. Itu loh pembedanya. Makanya dipikir dong, dipikir. Kita kalau flashback ke abad pertama dan flashback ke abad ke-7, kita flashback ya ke zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah SAW. Kita berangkat ke sana. Di situ kita melihat bagaimana Nabi menyampaikan langsung, sahabat-sahabat mencatat, dan kita mengimani apa yang ada, kan gitu ya. Lalu kemudian Al-Quran pun dikodifikasi dan ada dan jadi gitu loh. Itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah ini jadi Santo sekarang nih. Itu
nyata gitu loh, jelas. Lu abad pertama pulang lu, flashback gitu kan, kita pakai teleportasi ke masa lalu gitu, wallahi lu akan seperti orang bingung, serius. Kenapa? Karena di abad pertama zaman Yesus sampai zaman itu sahabat-sahabatnya Yesus meninggal semua, mati semua. Itu perjanjian baru belum ada sama sekali, kawan-kawan. Belum ada. Yang lu pakai cuma perjanjian lama. Nanti datang itu satu-satu receh-receh, dikeliping, dibongkar, dikeliping lagi, dibongkar, dikeliping lagi. Lu 2024 udah enak. Lu datang abad pertama lu kayak orang bingung, serius. Loh, bukankah kita mengimani satu Tuhan tiga pribadi? Itu orang-orang Yahudi abad pertama tuh, kinzir. Kinzir bahasa Arab, deh. Apa ya bahasa Ibraninya? Kayak gitu loh. Kamu ngomong apa? Kamu ini satu Tuhan tiga pribadi itu kamu ngomong apa gitu? Kayaknya itu konsep baru ada, konsep yang kalian imani, terutama mayoritas kalian imani itu baru ada di abad kedua akhir. Siapa yang membuat? Tertullianus gitu kan. Lagi-lagi apa? Perkataan manusia. Lagi-lagi apa? Lu menggenapi Yesaya 29 nomor 13. Itu sudahlah. Jadi please ya, mumpung asam lambung gua lagi kumat, please kalian cepat sadar gitu. Yuk lanjut, silahkan yang lain. Lanjut, Gurunda semua monitor, Gurunda. Apakah sudah monitor, Gurunda? Santo Sidik mungkin mau menambahi atau mengurangi? Santo. Jadi tanggapin masalah Ustadz dulu. Kirios. Aku turun ya bang. Bang. Jangan naik aja. Gimana sih? Pertahankan dong imanmu. Turun. Ya. Sedih. Ya maksudnya gantian gitu loh. Gantian sama yang lain gitu. Iya, nggak apa-apa, sini aja dulu, santai. Belanda masih jauh kok. Mungkin dari Pak Desuki mau mengurangi? Menambahi? Tanggapin masalah dulu tuh. Gimana itu? Benar Oh yang iya, dikatakan baik, Prof siap. itu? Silakan Mas Saha ditanggapi narasi dari Ustadz Kores. Silakan. Iya, jadi kan ada naskah Codex Sinaiticus dari abad pertama, abad keempat ya kan? Iya. Ngarang. Abad keempat aku bilang. Nah, Tadi abad pertama kan? abad pertama katanya. nah, dari abad keempat yang menceritakan Yesus di abad pertama, oke? Nah, kemudian ada naskah Quran tertua, naskah Birmingham yang menceritakan Nabi Isa di abad pertama. Nah, kalau menggunakan akal lebih percaya kitab yang mana? Loh, yang jarak yang lebih dekat dong, yang cuma 300 tahun ditimbang yang 600 tahun, gitu aja bang. Justru yang membuat kami percaya Codex Sinaiticus itu justru naskah Birmingham. Kalau nggak ada Islam ya, Codex Sinaiticus akan lemah sekali gitu ya. Oh, jadi Codex Sinaiticus kuat karena ada Islam ya, betul ya? Betul, karena ada naskah Birmingham itu. Luar biasa Islam ya, berarti ya? Jangan ke kodeks lah, Mas Saha. Nanti ketampol kalau ke situ. Jangan ke kodeks, ke yang lain aja. Udah pasti ketampol kok ke situ. Ya? Oke? Satu pertanyaan ke ini, ke Mesaha, Masehe. Masaha, Yesus itu menurut kamu juru selamatmu? Masaha. Oh iya. Oke, sekarang saya minta bukti seperti yang kau imani. Di mana Yesus itu juru selamat bagi oten pemakan babi seperti kamu? Silakan data Bible ya. Di mana Yesus berkata dia juru selamat bagi oten pemakan babi? Silakan. Aku nggak makan babi loh. Aku nggak makan babi sama onta loh. Ya orang Kristen lah kalau kau nggak makan babi ya. Di mana Yesus berkata dia juru selamat bagi oten?
Kan murid-muridnya itu kan Oten, Bunda. Saya tanya kamu di mana? Enggak. Murid-muridnya Oten gimana kau ini? Oten. Di mana? Gini saya kasih tahu ya. Ketika pemilihan dipilih pengganti Yudas karena dia berkhianat kan, Yudas berkhianat maka dipilih penggantinya. Mereka tidak memilih si Paulus botak, yang dia pilih Matias. Ya, karena Paulus ajarannya dengan para murid Yesus itu bertentangan, makanya diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu diputuskan, oke, si Paulus ini dengan sekte Kristennya menyebarkan ajarannya kepada orang-orang tidak bersunat di luar Israel. Petrus muridnya ini ya kepada orang-orang bersunat di Bani Israel. Sekarang saya tanya kamu, di mana Yesus juru selamat bagi Oten? Orang tidak bersunat ya, pemakan babi lah segala macam. Silakan. Yesus itu juru selamat bukan hanya untuk Oten, Bunda. Untuk semua Ya kan saya minta Adam. data. Kalau Untuk kita semua baca keturunan kisah Adam. para rasul, dengar ya. Kisah para rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Sekarang saya minta data di mana Yesus juru selamat bagi Oten. Silakan. Ya, kalau gitu pertanyaannya aku juga bisa balik tuh, Bunda. Loh, kok Bisa aku ditanya bantu, bertanya ya? lagi? Kau ini kenapa? Kau miring otakmu kah? Saya tanya dulu kamu, sebentar kau bertanya balik. Kalau kau sudah jawab, kecuali kau mengaku nggak ada juru selamat bagi orang Kristen, bolehlah kau bertanya kembali. Jawab dulu dong, supaya fair. Ya, silakan. Ya. Kalau Nabi Isa, Bunda katakan hanya untuk orang Saya Israel. tanya Yesus dalam kisah Iya, para iya, rasul oke. 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Ya kan Bagi Yesus sama Oten saya minta mana seperti yang kau imani. Kamu kan mengimani bahwa Yesus juru selamatmu dengan kematiannya. Mana datamu itu? Kalau ada, ya bagus. Kalau tidak ada, berarti kau iman buta. Tunjuk data lah. Ayo. Loh, Yesus bukan hanya untuk Oten, Bu. Untuk semua Yang keturunan mana Adam. untuk Oten? Jangan untuk, saya minta untuk Oten aja. Untuk kayak kau ini. Lah, Mana? kalau sudah untuk semua keturunan Adam ya sudah termasuk Oten dong. Mana keturunan Adam datanya? Saya minta untuk Oten. Ya gampang, Yohanes Tunjuk 3 data. ayat 16. Kan kau imani Yohanes Yesus 3. itu mati terkutuk di tiang salib sebagai penebusmu, juru selamatmu. Mana tunjuk data bahwa Yohanes dia 3 ayat mati 16. untuk kamu? Silakan. Yohanes 3 ayat Data 16. dong. Aduh, dibilang Datamu Yohanes 3 ayat mana? 16. Yesus juru selamat bagi Oten. Mana? Yohanes 3 ayat 16. Baca. Apa tuh bunyinya di situ? Ayo. Iya. Ini ku ajari otakmu supaya tidak sungsang lama-lama ini. Otakmu terus sungsang ku tengok ini. Aku malas lah Coba. karena Bunda Rama lah. Jangan malas kau dikasih Enggak. tahu diajari baik-baik. Kau malas. Enggak ada kemuliaan berdebat sama saya minta perempuan. data. Saya minta data. Kenapa kau takut? Kita minta data kok. Coba tunjuk data. Kan imanmu begitu. Yesus katanya juru selamatmu. Coba tunjuk data di mana Yesus juru selamat bagi Oten. Mana? Ngeyel kau. Yesus itu diperuntukkan untuk orang Israel. Dia diutus kepada Bani Israel. Untuk Oten mana? Tunjuk data kalau Yesus untuk Oten. Tunjuk datamu, jangan ngeyel kau. Makin tua kau makin ngeyel ku tengok. Dia puasa bicara kalau kita minta kebenaran. Nggak mau. Inilah otak-otak yang sungsang. Lanjut bang. Siap. Izin buat edukasi teman-teman, kalau memang guru-guru saya sudah selesai semua, saya izin masuk, boleh guru-guru saya? Diem semua. Gurunda semua masih monitor Gurunda? Ya, masuk. Ustadz Prah masih monitor Ustadz? Oke, baik. Mas Aha, Ustadz, aku bukan Ustadz, aku Taliban. Lanjut. ya, 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 Mas Aha masih monitor. masih Mas bang, Aha? masih bang. Ya.
Baik, baik. Saya tidak akan menyerang pribadi Mas Aha dan tidak akan menyerang pribadi saya ya, karena nggak mungkin saya nyerang pribadi saya kan gitu kan. Anggaplah itu cuma bualan belaka. Izin host bisa dibesarkan. Saya barusan menemukan ini teman-teman. Yang katanya Mas Aha. Izin host bisa dikecilin saya host. Orang begini saudara perlu otaknya diterapi sekali-sekali. Jangan dia mau menyesatkan. Kita terapi otaknya, kita kasih tuh mana data Yesus juru selamat bagi kamu. Nggak ada tuh, tuh tersadar gitu aja. Nggak ada paksaan kok. Iya betul Bunda. Teman-teman, saya barusan buka-buka data dan ternyata saya barusan nemu ini. Ini saya barusan nemu di Markus ya 15:47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ini adalah ayat terakhir dari Markus 15 ayat 47. Ini ayat terakhir teman-teman ya, ada ya ayatnya ya. Dan di ini kan Alkitab Sabda nih. Nah di sini juga ada nih Greek-nya. Coba mari kita cek di kodeks tertuanya. Katanya tadi Mas akan mau lari ke sini. Ini teman-teman. Ini Markus cek masih monitor. Kang Ardi tumben kok sinyalnya merah dari tadi. Masih kelihatan suara saya? Halo? Iya tumben. Masih monitor suara saya teman-teman? Sinyalnya putus-putus Kang Ardi, merah. Nge-lag ya? Iya ya udahlah. Oke, lanjut yang lain dulu nggak apa-apa. Masya Allah, tumben ini Kang Ardi kok. Ya udah lanjut yang lain dulu nggak apa-apa. Kalau aku masih, aman ya. Aman, kalau nggak open cam aman Kang Ardi, tapi kalau open cam langsung merah. Masa? Coba cek. Yes, coba lagi. Nah tuh open cam. Nah lanjut bagus. Merah nggak? Lanjut. Nah, bagus. Saya barusan menemukan teman-teman yang kata Mas Aha. Ternyata di Markus terakhir ya, Markus 15 yang terakhir ya, ayat terakhir ayat 47. Ini Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ingat ya. Ini melihat katanya begitu. Tapi kita cek teman-teman di kodeksnya. Saya menemukan tulisan biru ini. Ternyata ini hilang. Tuh, hey the Maria, hey Magdalene, Kai Maria dan seterusnya ya kan. Ini ternyata ditambahin di sini sama si penyalin Sinaiticus ini. Kalau memang ini adalah tulisan asli, ya teman-teman, harusnya di sini. Ternyata ditambahin sama si penyalinnya di sini. Nah ini. Oh, ini C1-nya ya, C1-nya. Iya, iya betul. Ternyata ditambahin warna tintanya aja beda. Warna tintanya beda, ini hitam, ini agak coklat. Terus kemudian ini ditulis biru gini. Ini artinya tambahan teman-teman. Hilang. Kayak KPU juga ternyata dia. Hilang ini. Omitted dihilangkan. Omitted ini dihilangkan. Tapi tetap aja ditulis sama dia. Ini kalau kita klik ya, kalau kita klik di sini. 15 Markus 15 ayat 40. Ah ini. Ada kan? Tunggu aku gedein lah. Ada kan? Ayat 47-nya. Berapa? Markus 15 ayat 47. And Maria Magdalene and Mary the mother of Jesus saw where he was laid, melihat dia dibaringkan di sana. Ini kan. Dia dibaringkan. Ya maksudnya Yesus maksudnya. Jadi Maria Magdalena dan Maria ibunya Yesus, Bunda Maria ini melihat Yesus dibaringkan. Ternyata ini ayatnya di kodeks ini nggak ada. Ditambahi oleh penyalin kodeks itu di sini di bawah. Ini di bawah teman-teman ya. Nih posisinya nih paling bawah tuh. Tuh.
Tuh paling bawah posisinya. Ya kan? Tuh, hitam udah. Ini posisinya paling bawah. Nah, jadi harusnya di sini masuk ayatnya kan? Harusnya masuk di sini. Tapi kenapa ini ada di sini? Terus ada tanda panah ke atas, bolpennya tintanya juga lain. Nah, apa ini? Tirut. Kena lagi, ketahuan lagi. Di sini biru loh. Harusnya kalau ayat masuk di sini dong. Bener nggak? Nih. Kalau ini ayatnya masuk di sini, ini agak susah lah kalau ingin membantah. Tapi kalau udah di sini, tuh. Nih, teman-teman bisa cek apa bahasa Inggrisnya omitted. Omitted ini dihilangkan. Gitu. Tirut, begitu bunyinya. Hey de Maria. Tapi saya baca di Kodeks Sinaiticus kosong dia, Bang Ardi. Apanya kosong? Ayat 47 kosong. Ya ini adanya cuman ini. Nah ini loh 47. Ya kan? Ini Kodeks Sinaiticus bukan? Iya, Kodeks Sinaiticus, Pak De. Ada Kodeks Sinaiticus. Oke, kita cek ya si Markus 15 ayat 47 itu tempatnya sama dengan Markus 16 ayat 1. Tempatnya sama tuh. Sama kan? Markus 15:47 tempatnya sama dengan Markus 16:51. Pertanyaannya, kenapa nggak tertulis di sini, tetapi malah tertulis di sini? Apa sebutannya kalau bukan tambahan? Apa sebutannya? Iya Bang, jadi mampus. Kalau aku boleh usul sama LAI ya Bang ya. Ya. Aku akan minta tolong. Itu kalau yang ayat-ayat tambahan tolong ditinta biru gitu. Jadi kalau tidak ada yang terdapat di Kodeks Sinaiticus ditinta biru gitu biar. Siapa yang nambahin kira-kira? Aku nggak tahu Bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Bukan tukang beca kan? Ini ada catatan. Jadi Bahkan di Kodeks Vatikanus, teman-teman, tunggu aku belum selesai. Bahkan di Kodeks Vatikanus kalau kita buka, ini ngeri loh ini. Coba ya kita buka Kodeks Vatikanus ya, teman-teman. Ini ngeri loh ini. Kita buka di Kodeks Vatikanus. Ini kan? Vatikanus nih. Tuh, manuskrip Vatikanus. Oke ya, Vatikanus ya. Kita cek pada halaman 1512. Ini 1512. Tuh, di sini ada catatan pinggir. Penasaran sama bunyinya? Aku baca ya. Ini bunyinya amatestate kai kake apes ton palayon me metapoye. Apa artinya? Kita cek, barangkali saya bohong. Tunggu. Transmisi Bible, bukti Bible dirubah. Ya, kita cek di sini. Ini memang Wikipedia, tapi saya makainya karena ada ininya. Kalau nggak ada ininya saya nggak mau nerima. Ini adalah sama seperti yang saya sampaikan ini. Nah, sama ini. Nah, itu cek ya. Ini memang Wikipedia, tapi Wikipedia ngambil dari sini. Nah, sama kan? Sama kan? Sama ya? Tuh, sama kan? Nah, sama. Saya sebenarnya nggak mau, tapi berhubung ini dia Wikipedia ngambil data primer, saya bisa lah pakai. Kita cek di sini sekarang. Apa artinya amatestate? Nah, ini ya. Pada halaman 1512. Pada halaman 1512. Next setelah Ibrani 1.3